Tanpa berkata-kata panjang ya, mari kita simak bersama kajian parenting bersama Kiai Haji Abdullah Kim Astyar. Mangga A, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang budiman, terima kasih. Ini saya mohon maaf latar belakangnya pakai pesantren. Tidak apa-apa ya. Apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena nggak ada lagi yang lain. Ya, baik. Judul yang khusus pada kesempatan berkah bersama keluarga. Bapak Ibu yang budiman, bahwa yang paling penting dari sebuah keluarga itu kalau memakan waktu itu dalam surat Al-Asr ya, bahwa Allah sudah menjanjikan keberuntungan dan kerugian itu dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya setiap insan tiap waktu itu tambah rugi kecuali yang 4. Rumah tangga juga sama. Rumah tangga itu makin lama makin rugi kecuali yang tiap waktunya jadi 4 ini. Yang pertama amanu, yaitu orang yang beriman. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama itu adalah paham kebenaran. Jadi maaf ya, bagi rumah tangga yang tidak serius belajar agama, tapi saya mau anak saya disuruh pesantren di Raudhah ini ya, Raudhatul Jannah ini Pak. Ya, Raudhatul Jannah. Ya, anak saya dipesantrenkan. Itu dia masalah yang terpentingnya, bukan anak pesantren atau tidak, orang tuanya belajar agama atau tidak. Karena pendidikan terpenting itu dari orang tua ya. Bisa anak dipesantrenkan, tapi kalau orang tuanya tidak juga gigih belajar agama, bisa bentrok itu ilmu yang didapat di pesantren dengan perilaku orang tua yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ternyata bukan dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, tapi orang yang dikehendaki Allah kebaikan itu ternyata dimudahkan untuk paham agama. Amanu itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah paham kebenaran. Jadi kalau kita ingin memiliki rumah tangga yang berkah, harus paham dulu itu kebenaran. Pertanyaannya, berapa jam sehari kita belajar agama dengan ikhlas? Hadirin, jangan lupa ya, pakai ikhlas. Karena ada orang yang punya ilmu agama tapi tidak sanggup mengamalkannya. Karena Allah tahu belajar agamanya bukan untuk Allah, belajarnya untuk gelar. Belajar agamanya untuk diakui pintar, banyak ilmu, ahli agama. Nah, kalau belajar agama dengan tujuannya untuk dinilai orang atau hanya duniawi, ya saya minta maaf ya dengan ada kendala teknis yang di luar kemampuan ini sinyal. Jadi Bapak Ibu yang baik, keberkahan itu kan arti berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Nah ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu yang benar dulu. Jadi mohon maaf kalau kita, tapi kenapa itu belajar agama ilmunya banyak tapi kok kelihatannya kelakuannya tidak sama dengan ilmunya. Nah biasanya penyebabnya adalah niat belajarnya.
Makanya kalau niat belajarnya hanya untuk penilaian orang, untuk dianggap pinter, pengen disebut sarjana agama, LC, pengen disebut ustadz, ustazah atau kiai dan sebagainya, maka biasanya ilmunya itu kurang berkah. Cirinya adalah memiliki kesulitan mengamalkan ilmunya. Lama-lama jadi seperti keledai yang bawa buku. Bukunya banyak, berisi ilmu, tapi keledai tidak mendapat manfaat. Makanya maaf sekali kalau kita mau nanya bagaimana supaya hidup berkah, nah, berarti kecintaan memahami kebenaran dengan niat ikhlas. Niatnya apa? Ya Allah, saya belajar agama agar saya semakin mengenalmu, agar saya semakin dekat denganmu, agar saya semakin bisa mengabdi padamu, agar saya semakin bisa merasakan indahnya cintamu. Jadi tidak ada lagi gelar, pangkat, jabatan, pujian, penilaian. Nah barulah ini bisa amanunya ini bagus. Penyakitnya adalah belajar agama demi gelar, demi pekerjaan, demi penilaian orang, demi status sosial. Kalau belajar agama hanya itu yang dituju, maka keberkahan dari ilmunya kurang. 2, wa'amilus sholihat. Jadi bagi kita berumah tangga, mengurus keluarga ya cuma satu saja, yaitu jadi amal soleh kita. Nah amal soleh itu 2 rahasianya. Satu niatnya benar dan yang kedua caranya juga benar. Makanya rumah tangga itu bukan untuk dihargai anak, berumah tangga itu bukan mendidik anak, bukan untuk dikagumi anak, bukan untuk dicintai anak, tapi mengurus rumah tangga, mendidik adalah betul-betul lillahi ta'ala. Makin ikhlas kita mengurus dan mendidik anak, makin jadi amal soleh dan makin bertenaga. Nah, dikhususan untuk rumah tangga ya, ada 2 kunci penting di dalam menjadikan amal soleh itu. Yang pertama adalah lillahi ta'alanya harus maksimal, keikhlasannya. Yang kedua rahmatan lil alaminnya. Jadi AA membaca bahwa yang paling pokok dari akhlak Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah dan jadi amal ini adalah kepada Allah tauhidnya bersih dan kepada ciptaan Allah rahmatnya melimpah. Nah ini hadirin, kalau bisa ditayangkan gambar singa itu ya, kan ini bukan ditayangkan di YouTube, mungkin bisa Pak Faruk. Ini penting ini, bagaimana singa bisa merindukan, bisa menyayangi, bisa memeluk dengan kasih sayang. Nah ini biasanya 2 hal ini kuncinya, ketulusan dan kasih sayang. Jadi tolong kita evaluasi nih hadirin sekalian, bagaimana di rumah bisa And you have to disaksikan see ini. this video to believe it. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. She has a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And look He at that, loves the her. love has formed. Nah, barusan kita saksikan bagaimana seorang ibu-ibu di Kolombia yang bisa berada di hati atau di perasaan singa. Padahal singa itu binatang buas. Nah, karena beliau melakukannya itu minimal dengan 2 hal. Satu, dengan kasih sayang, dan yang kedua dengan ketulusan. Atau hatinya itu betul-betul dalam menyayanginya itu ikhlas. Nah, dalam Islam segala amal itu tergantung dari niat. Jadi keikhlasan dalam mengajar, keikhlasan dalam mendidik, dibarengi dengan akhlak yang betul-betul penuh kasih sayang. Karena dalam surat Ali Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bima rahmatin minallah lintalahum
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawlik, pastilah mereka menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah. Nah hadirin, ini adalah panduan bagaimana kita memperlakukan sebagai rahmatan lil alamin, penuh kelembutan hati. Jadi hatinya ikhlas lillahi ta'ala dan sikapnya penuh rahmat. Ini adalah amal yang sangat dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW sudah 1400 tahun meninggal, ribuan kilometer dari Jazirah Arab. Kenapa ada di hati kita? Karena semua yang beliau lakukan betul-betul penuh dengan keikhlasan dan kerinduan mendapatkan keridhaan Allah dan penuh dengan kasih sayang. Jelajahnya sampai. Tadi buktinya orang Kolombia itu belum mengenal Islam, tapi hanya menang ketulusan tanpa pamrih. Kalau kita keikhlasan lillahi ta'ala, efek dari ketulusan bisa menembus hati orang sedemikian rupa. Masih bisa terpantau dengan baik ini? Jelas aman, Pak. Halo? Masih. Alhamdulillah. Ya, maaf ya, pakai sedikit perjuangan. Nah, lanjut. Makanya dalam amal soleh itu, dalam mendidik sebagai orang tua, sebagai guru, dua hal yang harus selalu ditanya di hati itu. Sejauh mana keikhlasan saya dan sejauh mana rasa kasih sayang saya. Nah, kasih sayang itu positioningnya seperti tadi itu, selalu ingin kebaikan, ingin sehat, ingin murid bahagia, ingin akhlaknya mulia, ingin selamat sampai di surga. Makin kita memposisikan Sayyidul Qaum Khadimu di bawah. Kalau guru saya itu menganjurkannya begitu. Pantangan terbesar jadi seorang kiai adalah merasa lebih dari umat, maksimal sama, yang benar tuh di bawah. Kita tuh kerjanya terus bantu orang terus, yang belum tahu supaya tahu, yang lupa supaya ingat, yang tergelincir supaya bangkit kembali, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk melayani. Nah, kalau posisi hati kita begitu di bawah terus untuk mengangkat orang, kita akan ada di hatinya. Tapi kalau posisi kita sudah di atas, ya, kamu ini anak tidak tahu diri, bapak yang berjuang cari nafkah, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, makin banyak kita merasa di atas, itu tidak nyambung ke hati. Jadi hati itu, coba itu si ibu itu ke singa, ya enggak, kamu ini singa, kenapa kamu bertaring? Nah, paling dimakan itu oleh singa, ya. Makanya maaf, merunduk. Yang ketiga, tawasobil haq. Nah, saling berwasiat. Bagaimana berwasiat dalam kebenaran? Yang paling gampang dalam berdakwah itu adalah menjadi tauladan. Halo? Masih menyimak, atau masih cuma saya menyimak. sendirian? Ya jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting bagi orang tua di dalam tawasobil haq adalah menjadi tauladan. Kita ingin anak senyum, kita yang duluan senyum, ya. Kita ingin anak jujur, kita yang duluan jujur. Kita ingin anak sopan, kita yang duluan sopan. Pokoknya apa yang terbaik yang ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Wih, Masya Allah itu. Dan kita lakukan ini sebagai amal soleh kita, ya. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati anak, karena anak itu bukan ciptaan kita, anak itu ciptaan Allah,
anak itu bukan milik kita hakikatnya, anak itu milik Allah, dan anak itu di luar kekuasaan kita. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah yang membulak-balik setiap hati. Mari berlomba-lomba bertanya pada diri, saya memberikan contoh apa? Saya memberikan keteladanan apa? Ini penting sekali untuk kita tanyakan sebagai tawasobil haq. Loh, ini penting Pak, karena banyak orang tua, sholat, kamu udah waktunya sholat. Kata anak, ini teman saya jarang sholat, tapi baik-baik aja ngomongnya, kenapa ibu saya rajin sholat, kok jadi galak seperti ini? Jangan-jangan sholat yang bikin galak, ya kan? Harusnya membangunkan anak tuh, sentuh kakinya, kemudian doa, ya Allah, anak ini titipanmu, anak ini milikmu, anak ini amanah darimu, berikan kesanggupan saya ya Allah membimbing anak ini, sambil pegang, sambil elus. Bangun nak, sudah waktunya sujud. Saya hati ke Allah, tangan ke anak, itu lebih kuat daripada bangun. Bagaimana kita memberikan keteladanan apa? Ayo ngaji, harus ngaji. Jadi baca Quran tuh horor ya, karena yang nyuruhnya juga galak. Jangan begitu, hadirin. Anak-anak harus melihat indahnya Islam dari perilaku kita. Setuju tidak nih? Jadi apa yang ingin pada anak, adakan pada diri kita. Itu akan dipahami oleh anak. Oh iya. Dan terutama anak itu akan merasakan 4 hal nih dalam dakwah itu ya. Kan dalam keluarga yang berkah itu perintahnya, visi utamanya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ada 4, hayyin, layyin, qarib, sahal. Nah ini dia keteladanan dari orang tua yang ingin keluarganya selamat dari api neraka. Hayyin, ketenangan. Orang yang hayyin itu yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. 2, layyin adalah orang yang sangat sopan, santun, sangat senang berbuat kebaikan. Lain, qarib itu dekat, karena hangat, karena hamba rendah hati, ya. Jadi dekat dengan anak-anak tuh, karena rendah hati bisa dekat. Dan sahal, mudah. Jadi orang tua tuh harus memiliki 4 sifat ini. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Hayyin itu tenang, kalem, ajab, tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tidak labil, dia ajab, mantap. Dari mana bisa begini? Karena sangat yakin ke Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau orang tua banyak zikirnya akan begitu tuh. Yang kedua, layyin itu sopan, santun, sangat penuh komitmen kepada kebaikan, tidak kasar, tidak arogan. Datangnya dari mana? Dari rahmat, kasih sayang. Dan qarib datangnya dari mana? Tawadu. Kalau orang tua rendah hati gitu, nanti akan akram. Dan yang keempat, sahol, dari adil, tidak ribet, tidak dipersulit, tidak dipergawat, tidak mendramatisir masalah. Enak, prank, piring pecah. Suara apa nak? Maaf bu, piring pecah. Yuk kita pelajari ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah nggak apa-apa.
Apa hikmahnya? Saya tadi kurang hati-hati, Bu. Nah, sekarang istighfar kepada Allah karena piring ini adalah titipan Allah dan jadikan pelajaran ke depan ya. Dah nggak apa-apa. Nah, dibuat mudah. Ban meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus ya, nah, semua ada takdirnya, ada waktunya. Kenapa ya ban kita yang meletus? Karena di dompet kita ada rezeki tukang tambal ban, harus kita sampaikan ya. Pak, perlu nawar enggak? Kelihatannya tukang tambal ban ini hanya sedikit yang datang, udah nggak apa-apa. Dibuat mudah, Pak, itu ada yang menghina kita, ya udah nggak apa-apa. Nah, yang memuliakan kita tuh Allah, yang ngangkat derajat Allah. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Udah, tenang saja ya, sikapi dengan baik, maafkan. Tuh sahol, hayin, layin, qarib, sahal atau halakosa. Jadilah tauladan seperti ini. Tawasobil haq. Sambil kita beri tauladan seperti tadi, kita juga sampaikan ilmunya. 4, tawasobis sabr. Saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri. Jadi orang-orang yang akan beruntung adalah orang yang tiap hari berlatih. Dengan ilmu kita latih, mata semakin terjaga, mulut semakin terpelihara, telinga semakin terjaga, perilaku semuanya dijaga, dilatih tiap hari. Nah, sambil kita mengajak orang lain berlatih, karena orang yang sabar itu adalah orang yang paling bisa mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya. Orang yang tidak sabar, orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ingin sesuatu tidak terkendali, dia miliki. Ingin, nauzubillah, ada yang mau zina, tidak terkendali zina. Semua masalah akibat tidak punya program melatih diri. Apa yang dilatih? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Harus dilatih supaya hati makin bersih dan harus dilatih supaya amal kita semakin berkualitas dalam pandangan Allah. Nah, Bapak Ibu yang baik, jago berkuda saja harus banyak berlatih. Jago badminton, jago berenang, apalagi memiliki jago mengelola hati. Harus ada ilmunya, dicari dengan ikhlas, dan harus berlatih mengamalkannya dengan ikhlas. Tidak ada yang langsung begitu saja. Semuanya harus riyadhah. Latih. Dan ajak keluarga kita berlatih kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, sabar ini adalah alladzina idza, ada 3 ya. 1, sabar ketika taat, dilatih. Tiap rakaat dibaguskan, baca Quran juga harus sabar, saum harus sabar, zikir harus sabar, munajat harus sabar. Orang tidak sabar tidak bisa khusyuk sholat. Menjauhi maksiat juga harus sabar. Ada peluang wanita atau lawan jenis yang bukan mahram, jaga pandangan. Mau bicara, kalau kira-kira akan jadi sombong, jaga pembicaraan. Ada yang mengiming-imingi sesuatu padahal dia tidak halal, jangan mau. Pokoknya sabar menghadapi maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Sepertinya ada wabah ini, HHN, hadapi, hayati, nikmati. Pasti penuh dengan kebaikan bagi orang yang beriman, walaupun ini dalam bentuk kesulitan. Jadi rumah tangga tujuan utamanya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu hanya bisa kalau keluarga ini tauhidnya bagus, imannya kuat, caranya adalah belajar, paham kebenaran. Yang kedua, diniatkan semua aktivitas keluarga, bekerja, ngurus keluarga, belajar adalah amal soleh kita, sehingga jadi kubur karena kita tidak mati kecuali hanya bawa amal.
Dan syaratnya amal cuma 2, niatnya lurus, caranya benar. Yang ketiga, tawasobil haq, niatkan bahwa hidup ini mendakwahkan kebenaran. Dan dakwah yang paling hebat adalah dakwah dengan keteladanan. Ya, kegagalan dakwah adalah karena kita banyak bicara yang tidak kita lakukan dan juga tidak ikhlas, tidak ada di hati kita. Ajak orang lain menjadi bagian dari saling menasehati, dan yang terakhir adalah tawasau bisabr. Rumah tangga yang berkah adalah yang sama-sama berlatih terus, cari ilmunya dengan ikhlas, latihan diamalkan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Wajah cerah senyum kepada saudaramu adalah sedekah, jadikan rumah senyuman. Semuanya rumah senang bersedekah. Jadi real, tidak hanya tahu tapi sampai paham, tidak hanya tahu ini amal, tapi mengamalkannya dengan ikhlas. Mudah-mudahan setiap waktu yang dijalani beruntung. Nah, beruntung inilah orang yang berkah. Sesuatu yang menguntungkan bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia, dan bagi akhirat. Mudah-mudahan surat Al-Asr ini bisa kita pahami dengan baik, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan juga bersabar dalam menjalani. Terima kasih, itu. Baik, AA, masih ada waktu ya AA, untuk kita mungkin memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mumpung ada kesempatan bisa berdialog dengan AA. Mungkin kita akan kasih beberapa wali murid yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan keluarga yang berkah pada pagi hari ini. Untuk AA Gim bisa langsung menuliskan di chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ayah bunda, bapak ibu semuanya. Silahkan, akan kita bacakan untuk dijawab oleh AA Gim. Kita punya waktu sampai jam 11 AA ya. Betul ya? Insya Allah. Baik, silakan ayah bunda yang ingin berkonsultasi, tanya jawab, bertanya tentang materi kita pada hari ini, silakan bisa chat di menu chat ya, yang di bawah di menu Zoom. Ada menu chat itu, silakan bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Agim. Oh baik, ini sudah ada di chat kami. Saya bacakan ya. Bagaimana makna ikhlas yang sebenarnya? Ya, ini dari Ustazah Lisha ya. Baik, silakan AA. Ini sebuah pertanyaan. Ya, baik. Ikhlas itu sebuah perjalanan tiada akhir. Ya. Jadi yang ingin ikhlas itu harus siap dengan sebuah perjalanan panjang. Tidak sesudah mendengar ceramah langsung ikhlas sekaligus. Biasanya ini perjuangan yang panjang. Intinya apa? Intinya ikhlas itu secara sederhananya adalah tidak berharap atau putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Jadi latihannya ada 5. 1, latih untuk rahasia amal. Jadi tidak harus setiap orang mengetahui amal kita. Ada yang boleh diketahui, tapi latih untuk amal sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi, ngaji yang tidak ada orang tahu tapi Allah tahu. Dilatih. Jangan sampai semua amalan kita diketahui orang dan diposting. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Jadi lihat, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang baik, tidak ada orang, kita tidak mengamalkannya, pasti karena orang. Nah, mulai saat ini kita latih. Wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4.
dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi mulailah sekarang. Kalau ada orang, tidak ada orang sama. Ada atasan, tidak ada atasan sama. Ada suami, tidak ada suami. Tetap baik karena Allah ada, Allah Maha melihat. 3, latihannya jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Latih. Kalau kita dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti karena makhluk. Kalau orang ikhlas, dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama. Tetap saja lempeng. Kenapa? Karena yang saya cari bukan pujian orang, yang saya cari adalah keridhaan Allah. Puji, tidak puji, caci, sama-sama ujian keikhlasan. 4, jangan ingin dihargai. Jangan karena kita sholat, kita ngaji, kita ibadah, jadi kita jadi ingin dihormati orang lain. Ingin dianggap soleh, ingin diperlakukan spesial, kalau belanja ingin jadi murah, kalau nyuruh ingin orang segera menolong. Kenapa kita ibadah membuat orang harus menghormati kita? Tidak, kita yang menghormati orang. Ya. Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Latih. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat kebaikan kita. Jangan disebut-sebut. Jangan menunggu orang lain berterima kasih. Jangan nunggu orang lain balas budi. Lakukan saja. Allah pasti melihat. Allah pasti tahu. Allah pasti membalas dengan sempurna pada waktunya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kalau kita berusaha berlatih seperti ini, mudah bagi Allah mencabut. Dan tentu harus minta ya ke Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Baik AA, terima kasih atas jawabannya. Sungguh sebuah riyadhah yang insya Allah kita terus belajar. Lakukan, lupakan. Subhanallah. Ini yang tidak mudah, AA. Kita sebagai manusia kadang ketika prestasi kita atau sesuatu yang sudah kita lakukan ternyata tidak diapresiasi, itu rasanya kurang gimana begitu, AA. Tapi itu ternyata yang harus kita latih. Lakukan, lupakan. Baik, masih ada AA ini. Ada dari Bunda Anggun. Bagaimana lafal doa terbaik untuk sehari-hari agar dikaruniai keturunan yang soleh? Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu, tapi AA harus tambah dengan doa ini, istighfar, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dari Syekh Hasan Al Basri. Jadi ada tamu yang datang, kemudian bertanya, Syekh, kemarau sangat panjang, kami kekeringan, adakah amalan yang mendatangkan pertolongan Allah agar hujan turun? Beliau menjawab, istighfar, mohonlah ampunan kepada Tuhan. Datang lagi tamu, Syekh, kami dalam kesulitan keuangan, ekonomi kami sulit sekali, adakah amalan yang mendatangkan pertolongan Allah, membuka pintu rezeki? Lalu dijawab, istighfar. Ada lagi tamu, Syekh, kami udah nikah lama, belum punya anak. Adakah amalan supaya Allah memberikan keturunan? Istighfar.
Dan ada lagi tamu Syekh, panen kami gagal, adakah amalan supaya Allah memberikan kesuburan? Istighfar. Ditanya, Syekh, kenapa semua masalah jawabannya istighfar? Lalu Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan perkataan dariku, itu adalah janji Allah dalam surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan kepadamu, kata Nabi Nuh kepada umatnya, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. AA dulu dinasihati oleh guru AA, kalau ingin anak jadi lebih baik, taubat. Taubat apa? Karena kita belum jadi contoh yang baik. Taubat belum dengan kasih sayang yang tulus. Taubat belum bisa mendidik dengan cara yang benar. Taubat belum tentu makanan kita sangat 100% halal. Taubat kita belum sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai penolong kita dalam mengurus anak. Tobat, makin banyak tobat. Nah, seperti yang tadi itu makin banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ustazah Nani ya. Dalam satu hal orang tua sudah memberikan contoh, bahkan sudah sangat lama katanya sejak kecil ya. Dan sekarang Ananda sudah kelas 3. Tetapi ternyata Ananda belum terlihat meneladani apa yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini apa yang kurang ini, A? Mohon saran apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Begitu, A. Kalau menurut saya sih kurang istighfar ini. Tobat. Ya, ngasih contohnya belum tentu ikhlas. Ngedoain anaknya belum tentu tulus, minta ampun, itu enak aja ngomong sudah ngasih contoh, mungkin contohnya contoh topengnya aja, belum contoh hatinya, sebab Allah tahu isi hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, jangan-jangan kita baiknya baik di depan anak, tapi di belakang, padahal di depan dan di belakang dua-duanya diketahui Allah. Jangan sampai kita baiknya hanya baik luar, tapi hatinya ujub, ria, takabur, dengki ke orang, ke tetangga, itu masih ada. Istighfar ya. Beliau mungkin private chat, jadi hanya saja yang baca. Oh, ini private chat. Oh ya mungkin. Ternyata iya. Ini. Assalamualaikum. Okay. Saya memiliki 3 putra. Putra pertama 1 tahun autis. Putra kedua kelas 4 dan putra ketiga juga autis. Bagaimana saya bisa lebih sabar mendidik anak? Saya ingin sekali 2 anak autis ini bisa bicara. Tidak muluk-muluk, saya hanya ingin mereka bisa mengaji. Kadang saya anggap ini adalah pintu ke surga. Tapi bila mereka rewel, kadang setan merasuki. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah kedua anak saya mandiri, bisa membantu merawat kakak adiknya. Anak kedua mandiri, Masya Allah. Mohon masukannya, bisa meredam emosi. Ya Ibu, AA sangat bersimpati dengan keadaan ini, dan Ibu adalah orang yang dipercaya Allah dititipi 2 anak autis ya. Ini pasti punya rencana baik dari Allah itu, karena Allah tidak pernah berbuat jelek ke hambanya. Allah tahu Ibu lelah, Ibu jengkel, Ibu capek, Bapak juga biayanya mahal.
Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun perjuangan dan pengorbanan ibu. Sesungguhnya anak-anak autis ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan Allah yang mengurus. Kita paling ngajarin sedikit, tapi mulai semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang mendetakkan jantungnya, Allah yang menghela nafas sepenuhnya setiap saat. Anak-anak ini diurus oleh Allah. Makanya mungkin ya kalau saya boleh menganjurkan sebanyak mungkin zikrullah, ya ampun, ya Allah, astagfirullah. Kok istighfar terus? Gak apa-apa, karena orang yang istighfar itu akan ditenangkan hatinya oleh Allah, akan diberi jalan keluar yang terbaik, dan akan diberi pertolongan yang tidak disangka-sangka. Dan ingat ya, setan itu menjadi lemah, tidak berdaya menipu orang yang ikhlas di dalam beramal. Makanya sing ikhlas, ya Allah ini titipanmu, pokoknya jangan putus nyambung ke Allah. Kemudian ingat pahala ini yang jadi bekal pulang saya. Tiga, ingat dosa ini yang bisa jadi penggugur dosa saya, ini yang jadi penggugur. Ingat perjumpaan dengan Allah, ini anak-anak yang bisa membuat saya bisa ketemu Allah nanti. Pokoknya kalau sudah ingat sorga, ingat pahala, ingat pertemuan dengan Allah, dan ingat ini sebagai penggugur dosa, penghabis aib, insya Allah akan lebih sabar. Ya, kalau ada saatnya menjengkelkan, ingat aja, oh ini teh penggugur dosa. Ya, Ibu, semoga Allah memuliakan dunia akhirat keluarga Ibu teh tidak disia-siakan oleh Allah. Ya, Ibu adalah orang terpilih yang diamanahi 2 anak autis, tapi percayalah Allah yang akan mengurus semuanya setiap saat. Insya Allah nanti Ibu jadi jalan kebaikan, tapi Ibu juga dapat pahala dan ampunan. Baik, terima kasih AA. Jadi kuncinya Bapak Ibu, Ayah Bunda, untuk kita semuanya ternyata tadi adalah kuncinya jangan putus nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu connect dan nyambung terus pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Setiap kali mengikuti parenting semakin menyadari banyak sekali ketidaktahuan dan kekurangan diri di sebelumnya. Bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur? Oh, tobat, harus tobat ya. Pokoknya jadi orang tua tuh air mata tobat, ampun ya Allah. Setiap kali lihat anak tidak sesuai harapan, ampun. Mungkin ini dosa saya dulu ke orang tua, astagfirullah. Ini dosa saya waktu remaja sekarang. Sekarang ya Allah lihat anak belum nurut, ampun ya Allah. Saya tuh ibadahnya enggak benar, enggak khusyuk. Mulut saya banyak nyakitin orang, nyakitin pembantu, nyakitin, astagfirullah. Pokoknya kejadian apapun yang enggak enak bawa ke tobat, bawa ke tobat. Rasulullah bersabda, "Wa man aksarul istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Allah akan memberikan lapang di hatinya dari gelisah, dari sempit, dari nyesek, waduh, dilapangkan. Wa min kulli doikin makhrajan. Allah akan beri jalan keluar dari persoalan apapun yang dihadapinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Ayo istighfar hadirin, ini amalan yang jarang dilakukan para orang tua. Istighfar. Pokoknya banjiri dengan air mata tobat, karena kita banyak dosa. Kayak naik mobil kacanya kotor, bagaimana bisa lihat jalan, ya kan? Harus terus bersihkan, terus bersihkan. Nanti kalau hatinya bersih, nyambung dengan hati anak. Kalau hatinya bersih, nanti doanya mustajab. Kalau hatinya bersih, kenyamanan kita akan dirasakan. Tapi kalau hatinya sombong, ria, pendengki, tukang pamer, ujub, udah nggak nyambung. Walaupun sholat, saum, tapi kalau hatinya nggak dibersihkan, frekuensinya beda. Baik, Terima kasih, Mbak. Baik AA, terima kasih
syukron katsiro atas semua ilmu yang sudah diberikan kepada kami AA. Kami betul-betul menjadi sadar, menjadi tergugah bahwa jangan-jangan kita lupa dengan taubat kita. Jangan-jangan kita masih banyak diliputi oleh dosa-dosa yang mengakibatkan tertutupnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah bunda setelah ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertaubat, sering memperbanyak membaca istighfar, tentu bukan hanya di mulut semata, tetapi sampai ke hati pengakuan akan dosa-dosa yang sudah dan pernah kita lakukan. Begitu AA. Untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian kita, mohon bisa dipandu untuk berdoa. Disilakan, A. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu bapak. Ampuni ya Allah doa-doa kami yang kurang tulus, kami yang kurang sabar memuliakan orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Ya Allah, jadikan ibu bapa kami ahli surga. Rabbana ya Karim, selamatkan keluarga kami ya Allah. Karuniakan kami keluarga sakinah, keluarga yang penuh berkah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Ampun ya Allah, ampun, kami belum jadi contoh yang baik. Ampun, kami sering salah mendidik dan mengurus anak-anak. Ampun ya Allah, kami belum pakai hati mendidik mereka. Ya Allah, ampuni kami semua perbuatan buruk terhadap amanah-Mu ini. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah, jadikan kami contoh kebaikan. Sehatkan lahir batin, jauhkan dari kedurhakaan, lindungi dari fitnah, bala, wal musibah, lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Titip ya Rabb agar anak-anak benar-benar menjadi anak-anak yang Kau ridhoi. Kumpulkan keluarga kami di dunia mulia, kumpulkan di surga-Mu mulia. Ya Allah, muliakan guru-guru dan orang-orang yang menjadi jalan kebaikan bagi keluarga kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, kehormatan bagi yang bisa berkumpul ya. Raudatul Jannah, semoga berkah sekolah ini, kumpul di dunia di Raudatul Jannah, kumpul di sorga nanti semuanya. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak live dulu. Ada sapaan sekaligus ucapan terima kasih dari Ketua Yayasan kami, Gurunda kami. Masya Allah. Ada Ustaz Haji Nur Hidayat. Assalamualaikum, alhamdulillah. Saya Nur Hidayat, santri Agim. Maaf ini. Terima kasih atas segala nasihat-nasihat untuk kami. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberi kesehatan sehingga bisa terus menasihati umat yang terus memerlukan bimbingan dari AA. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur, terima kasih juga kepada Agim. Semoga
beliau berdua senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan kebermanfaatan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi AA terima kasih atas semua nasihat untuk kami semua dan doa-doa yang telah dipanjatkan semoga menjadi doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ayah Bunda, kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah hadir dan turut serta bersama-sama kita belajar bersama parenting yang sesi yang keempat ini, dan mudah-mudahan pada parenting sesi berikutnya Ayah Bunda tetap setia dan bersemangat untuk belajar bersama dengan narasumber-narasumber yang lain.